Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman semua. Perkenalkan, saya Lutfi Aziz Fabrikardi sebagai moderator dari kelompok 3 yang akan menjelaskan proyek akhir keamanan jaringan komputer dari kelompok 3. Yang terhormat Bapak Ayat Setiawan SSC MSI selaku dosen mata kuliah keamanan jaringan komputer TRK 58. Next. Kelompok kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama, Afifah Rodiatunisa, dia Suhaila, Diva Ulwa Adi, saya sendiri Lutfi Aziz Febrikardi, Itkon Madani, dan yang terakhir Muhammad Ihsan Syahrani. Oke, di sini kami akan menjelaskan terkait proyek akhir yang telah kami buat terkait materi dengan keamanan jaringan komputer. Yang dimana dalam hal ini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada topologi jaringan, yang kedua keamanan yang digunakan, yang ketiga penerapan topologi di lapangan. Kita masuk ke bagian yang pertama, ada topologi jaringan. Berikut ini adalah topologi jaringan yang telah kelompok kami buat, di mana topologi jaringan ini kita asumsikan sebagai jaringan yang ada di sekolah vokasi IPB. Kita lihat sebelah kanan ada terdapat beberapa router yang mengasumsikan beberapa gedung yang ada di sekolah vokasi, yaitu CA, CB, CC, GG, dan BS. Dan di sebelah kiri kita asumsikan sebagai jaringan Dramaga yang menjadi pusat jaringan dari IPB University. Berikut adalah instruksi pengerjaan yang telah kami buat yang telah disampaikan kepada kelompok yang telah mengerjakan kelompok kami. Yang pertama, kita pasti membuat topologi jaringan, kemudian kita ambil DHCP yang kita buat pada jaringan vokasi yang ada di sebelah kanan melalui server vokasi yang dihubungkan ke beberapa router yang ada di bawah jaringan vokasi. Kemudian berikan routing dinamis dengan menggunakan OSPF 1 area 0 dan beberapa konfigurasi lainnya yang telah kami paparkan. Oke, selanjutnya untuk DHCP. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol jaringan yang digunakan untuk memberikan konfigurasi otomatis kepada perangkat yang terhubung ke jaringan, terutama alamat IP. Dengan DHCP, semua perangkat atau klien dapat secara otomatis mendapatkan konfigurasi jaringan seperti alamat IP, subnet mask, gateway, dan DNS server tanpa memerlukan intervensi manual oleh administrator. Nah, untuk alasan kami menggunakan DHCP ini, pada topologi yang kami buat, kami menerapkan penggunaan DHCP karena untuk DHCP sendiri nantinya memudahkan memberikan layanan IP secara otomatis kepada PC klien yang meminta layanan DHCP. Next. Nah, untuk implementasi DHCP pada topologi kami, DHCP dilakukan pada blok sekolah vokasi yang terdapat gedung GG, CA, CB, dan BS. Nah, untuk DHCP di sini menggunakan DHCP server, yang DHCP server itu terletak pada server vokasi yang diberi tanda silang ini. Nah, lalu klien mendapatkan layanan DHCP melalui IP helper address dari router-router masing-masing gedung. Jangan lupa sebelum melakukan IP helper address, pastikan semua router telah terrouting dengan baik. Next. Selanjutnya, penjelasan implementasi. Pertama, DHCP diterapkan pada server vokasi untuk beberapa router seperti router GG, CB, CA, dan BS pada gambar di samping yang perlu disetting seperti full name, default gateway, DNS server, start IP address, subnet mask, dan maximum number of user. Kemudian dilakukan konfigurasi yaitu IP helper address yang berfungsi di mana nantinya paket DHCP yang sudah disetting melalui server vokasi untuk meneruskan ke PC klien. Next. Kemudian, ketika PC klien meminta request DHCP, maka nantinya akan muncul seperti gambar di atas. Untuk meminta request DHCP sendiri dilakukan pada semua segmen seperti PC GG, PC CA, PC CB, dan PC BS. Next. Selanjutnya adalah keamanan yang kami gunakan. Untuk keamanan yang kami gunakan adalah access control list.
Access control list adalah sebuah mekanisme keamanan yang digunakan dalam sistem komputer dan jaringan untuk mengatur dan mengendalikan hak akses pengguna atau entitas terhadap sumber daya tertentu. Alasan kami menggunakan ACL karena untuk mengontrol jaringan yang akan masuk dan keluar agar terhindar dari jaringan yang tidak diinginkan masuk ke dalam PC ataupun komputer. Pada topologi tersebut, hanya router CC yang diberi ACL, karena router CC yang menentukan hak akses jaringan pada PC ataupun router GG, CA, CB, dan BS. Next. Nah, di sini kami menaruh ACL di router CC dikarenakan router CC ini akan mengarahkan seperti tadi ke router GG, CA, CB, dan BS. Next. Untuk penjelasan implementasinya, pertama masuk ke dalam router CC, kemudian config hak akses jaringan apa saja yang bisa masuk dan tidak ke dalam router CC. Berikut adalah konfigurasinya. Di sini kami membuat skenario di mana jaringan GG hanya dapat mengakses server Dramaga melalui ICMP dan Triple W. Dan jaringan vokasi hanya dapat mengakses server vokasi dan www di mana menggunakan IP server dari vokasi. Next. Oke, selanjutnya itu kriptografi. Tujuan utama dari kriptografi ini yaitu untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan autentikasi data. Dalam konteks ini, data dapat mencakup pesan, file, atau bahkan komunikasi secara keseluruhan. Kemudian juga alasan kami menggunakan kriptografi, yaitu pada topologi yang kami gunakan, kami menerapkan seluruh kriptografi pada semua router. Kami juga menerapkan kriptografi pada topologi tersebut guna menjaga kerahasiaan pada saat autentikasi data ketika melakukan konfigurasi pada router. Next. Nah, seperti inilah untuk pengimplementasian kriptografi pada topologi. Nah, untuk pengimplementasiannya diterapkan pada router di Dramaga, router GG, router CA, router CB, dan router BS. Lanjut. Dan ini penjelasan untuk pengimplementasian pada kriptografi untuk di beberapa router. Nah, yang pertama itu untuk kriptografi ini nantinya diterapkan di semua router seperti router Dramaga, GG, CC, CA, CB, dan BS dengan menggunakan metode Vigenère Table yang dimana nantinya akan diberikan sebuah key dan code, yaitu key-nya kelompok 3 dan code-nya itu ZZ, VZX, Q, ZY, TW. Nah, setelah menemukan clue-nya atau jawabannya dengan menggunakan table Vigenère, nah kemudian hasil yang sudah didapatkan diterapkan dengan menggunakan banner MOTD yang berfungsi sebagai identitas deskripsi dari sistem device. Dengan konfigurasi banner, maksudnya dengan konfigurasi banner MOTD hashtag project KJK hashtag. Untuk dikonfigurasikan pada router Dramaga, GG, CC, CA, CB, dan BS. Lanjut. Selanjutnya, penerapan topologi di lapangan. Apakah topologi bisa diterapkan atau di instansi lapangan? Pada topologi yang kami buat dapat dipakai pada jaringan vokasi atau pada perusahaan yang terdapat dua gedung yang terpisah. Karena topologi yang kami buat menerapkan keamanan jaringan ACL, domain name server, dan konfigurasi ISP untuk keamanan dan akses internet. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.